Ngeri kali. Gue sama Biang Kerok. Kapolse. Nggak jelas. Ngantuk. Di mana itu, Dek? Ngantuk deh. Ini di Surabaya, Bun. Innalillahi. Surabaya, Bun. Surabaya. Kirain di Jakarta lo, gue mau nyusul aja. Enggak lah, gue di Jakarta. Cerita apa? Ya biasa lah ini, katanya NM bisa bebas enggak? Gue bilang enggak lah, ya kan? Bisa bebas. Semua dakwaan dari JPU itu bisa disangkalkan, tidak terbukti, baru bisa bebas. Nah, sekarang kalian lihat dong. Masih ya kan? masih ada 16 saksi. 16 saksinya? Iya, Selosoknya belum. Oki Panjang belum, kali, Samira Wak. belum. Iyalah. Siapa aja, Dek? Selosokia, Doktif, Oki. Enggak dari pihak ini DRG siapa aja? Sama itu juga, Bun. Oh. Jadi Gue. Oki, Nela, Abi. Abi. Siapa aja, Dek? Ya itu ada 16 lainnya. Oki, Samira, itu yang udah pasti ya. Terus si Nela. Selosokia, Terus? Daviena. Wah, mantap itu 15 Itu M. makanya kalau nggak bahas yang kemarin itu percuma karena yang keren itu yang nanti. Apalagi pada saat di rekaman itu diputar. Woi, mantap. Tapi gue kasihan sama Mail sih. Kenapa sih? Ya kalau terdakwa sama terdakwa ini Kontok-kontokan. terdakwa. Tidur. Ini baru gua lihat DRG ini aja di mobil. Kemarin tuh gue datang, Raffi. Kemana? Cuma si papi kan masih tidur, gue jalan sendiri. Gue kan jarang pergi-pergi sendiri. Gue kan nggak ngerti pakai maps, ya kan? Gue pakai maps. Begitu sampai di selatan, handphone gue kepencet bunyinya. Jadi kagak bunyi-bunyi sama adik gue. Itu gak bunyi-bunyi muter-muter di jalan. Udah gue pulang aja deh. Capek gue bilang bawa mobil. Balik lagi lah gue. Udah. Ya elah. Padahal tinggal ke sidang ruang utama ada Mbak Zazabella. Udah jelas ada itu. Di tengah jalan nih gue muter-muternya gak jelas. Enggak. Gak ada yang bisa jumpain gue, Bun. Soalnya takut virus, Bun. Gue di jalan. Udah di tengah jalan deh balik lagi. Kenapa Bunda gak datang? Datang di jalan. Gue bawa sendiri mobil nyetir. Gue nggak tahu jalan, gue kan jarang bawa mobil sendiri, muter-muter selatan tahu sendiri loh. Salah sedikit aja muter baliknya jauh banget. Nyetir sendiri, disetirin. Papinya tidur kalau jam segitu kan gue bilang, gue kalau jam segitu tuh susah papinya, masih tidur. Nanti sidang berikutnya. Sidang depan lu berarti datang? Kayaknya gue datang deh. Kak Fitri sama pokoknya kalau Dokter Reza datang gue datang. Nah, Dokter Reza datang nggak? Kayaknya datang sih. Gue pastikan kalau insya Allah 90% gue datang. Laki gue kalau enggak gue labrak. Gue siram pakai air laki gue kalau nggak bangun. Beneran. Iya, siram aja. Wah, lihat aja. Apa ini? Ya. Makin seru dong, Dek. Wih. Seru banget, Bun. Wah, Bang. Itu si itu apa namanya? Siapa namanya tuh tadi tuh gue bilang Daviena mau hadir. Hadir. Bagus lah kalau menurut justru itu memberatkan. Justru menurut perawat bunda nih, ayolah tolonglah para owner skincare yang sudah merasa ya kan dimintain uangnya, timbul lah, nongol lah di permukaan. Emma Waroka. Ini Sagara jadi saksi nggak, Dek? Emma Waroka diusir semuanya ya. Iya tahu itu. Itu orang satu itu udah begitu aja tau nggak bilangnya apa katanya datang dan jualan lipstick, malah orang itu kan butuh apa namanya support batin tuh datangnya dari keluarga, ngapain di depan sobatnya lagi bilang kan gue makanya kesan alah bacot gua. Pas dia scroll dia live jam 9. Lagian gue udah bilang Bun gak akan ada orang yang dianggap sama Nicky. Iya kan. Amin. Kan gue bilang ya kan. Gue makan dulu ya.
Jam berapa di sana, Dek? Apa orang gue di Jakarta? Lu Jakarta apa Surabaya sih? Oh, orang-orang. Lagian Surabaya juga Wibun. Kita di Swiss. Bukannya beda 1 jam. Bali ya? Bali, gue di Jakarta. Oh. Di Swiss. Ya udah minggu depan kalau misalnya ini gue datang, gue pasti nggak datang. Dia datang nanti kita telepon-teleponan ya. Lu WA gue kagak dibaca-baca, nggak jelas. Masa sih? Sumprit. Enggak lah, coba WA lagi. Kan nomor gue kemarin disebar itu, jadi banyak banget entah apa-apa yang masuk. Ya lu nomor lain lah yang sering dipakai, nggak mungkin lu nomor. Jangan, ini aja nggak apa-apa. Wah, lu parah lu. Ya udah bunda, dadah. Ya dadah salam buat semua ya. Ya, dadah. Dah. Nah guys, ya kan, apalagi masih ada saksi 16 saksi lagi. Mampu nggak coba lo ya? Udah deh, asal kalian tahu tuh makin ketar-ketir nggak lo? Hah? Ngerti nggak? Ya, itu yang parah lagi nanti Daviena tuh. Daviena itu kan dipaksa untuk menjual Lamborghini, Lamborghini apa-apanya mobilnya itu. Hah? Lamborghini-nya apa mobilnya itu? Mobilnya itu apa? Ferrari. Jual aja mobil Ferrari lu. Itu udah bener-bener loh. Ngerti nggak? Itu udah namanya apa ya namanya ya? Apa ya namanya ya kalau orang kayak begitu tuh? Orang rampok aja nggak begitu, lebih dari para perampok loh begitu. Gue tanya sama kalian, ada nggak maling rampok yang nyuruh jual harta benda? Nggak ada kan? Paling ada yang diambil, yang ada di situ aja yang bisa diambil. Ini nggak ada uangnya, disuruh jual itu mobil. Bayangin aja, ya kan? Begal aja nggak sampai nyuruh jual harta benda kita, sayang. Nggak ada. Begal aja ngambil apa yang ada di rumah kita atau ada yang di badan kita. Ya kan, mana ada begal, sono jual dulu tuh mobil lu. Ini sampai bilang begitu loh. Mendem deh tuh. Namanya juga lucu ya, iya. Ya kan? Wah, ini makin seru, itu makin panjang loh, guys. Ini persidangan makin panjang loh. Bayangin aja 16 saksi. 16 saksi. Bayangin aja. Ya kan? Iya, makanya bukan lagi loh. Gilingan loh. Udahlah, habis masanya si NM. Kan begitu. Doktip gimana ya? Doktip sama dokter ya tergantung itu nanti. Apakah akan menjadi naik takhta dari jadi saksi jadi tersangka, kan bisa jadi. Ya. Iya, parah gila. Wih, si Emma ini nyesel nggak nyesel dia atau nggak? Aduh, 16 saksi lagi gue nggak bisa nonton di depan. Padahal sih ya, ini kita sebagai orang di tengah-tengah ya. Ibarat kata gini loh. Persidangan itu kan, ruang sidang itu bebas untuk siapapun sebetulnya. Ya kan, nggak ada yang namanya fasilitas. Siapa duduk di depan, siapa duduk di belakang, semuanya sama gitu. Itulah sifat-sifat arogansi si NM, ngerti nggak ya? Sifat arogansi si NM, ya gitu loh. Ya sebetulnya mau siapapun di depan atau di belakang, ya sah-sah aja, nggak ada yang namanya kewajiban harus duduk di depan itu ini nggak ada. Cuman ya itulah, biarin aja ya, sama-sama bedu, tau nggak? Si tersangkanya begitu, si pendukungnya begono. Kita penonton ya kan.
Ini seharusnya NM lagi tahajud nih guys. Katanya pemeras berantai ya Bun. Apa itu? Pemeras serangkai cenah. Ya kita lihat aja persidangan guys. Kita lihat aja saksi-saksi. Kita lihat aja saksi-saksi ya. Terus kita lihat tuh si Dokpeng tuh ya. Itu jalannya NM masuk penjerong tuh dari siapa tuh nggak? Jalannya. Ini kan cerita ya. Jalannya dari Dokpeng itu nggak? Dokpeng nongol di TikTok. Ya, ngerti nggak ya? Udah itu awal awal perjalanan menuju Pondok Bambu adalah kemunculannya si Dokpeng. Ngerti nggak? Ya, iya. Awal kemunculannya itu nongol tuh si Dokpeng. Sidang kapan lagi? Bukannya Senin, Kamis. Udahlah guys ya, semakin banyak saksi ya, semakin serem. Semakin serem tau nggak lo ya? Semakin serem. Semakin serem. Apapun itu ya. Kalaupun terjadi pada kesalahan owner-owner, tetap tidak dibenarkan perbuatan NM ya memeras, memalak-malakin duit para owner-owner. Kan begitu dong. Apalagi dengan cara paksa. Suruh jual Ferrari lah, apalah. Itu udah maksa sayang. Ngerti nggak ya? Gitu loh. Itu udah meres. Ngerti nggak sih? Lebih dari meres apa namanya? Namanya di dalam lu bayangin aja ya kan. Kumpul berapa sih isinya sekarang Pondok Bambu nggak tahu ya kan. Cengak-cengok ya kan. Karena kan kalau orang yang belum vonis, yang belum tahu itu kan masih dalam depresi, ngerti nggak? Masih dalam depresi kayak NM sendiri itu pun dia lagi dalam depresi itu. Masih ketar-ketir, daduk, lu kira ya. Kena berapa kan begitu. Ya, Ya kan? Begitu udah vonis, nah baru dia tuh plong. Dalam arti kata syukur-syukur dia kenanya sebentar. Udah tahu, udah kepastian hukum. Ngerti nggak? Kalau sekarang ini kan masih ngambang. Ya kan? Masih ngambang, masih belum jelas. Kan begitu. Tapi kalau udah vonis, kita udah plong, udah ya udahlah mau gimana lagi. Kan begitu. Ya. Kau malah suruh gamot kayak Peragawati. Boleh aja. Nenangin diri ya. Sekarang mau begaya gimana juga buat apa? Ya kan? Lu dalam berkasus, dalam ya nyenengin diri sah-sah aja sih. Nikmir pasang badan untuk si O, ya udah jelas lah. Kalian tahu lah, paham maksudnya. Iya kan? NM bisa divonis berapa tahun, Bun? Serap. Ya nggak tahu sayang, itu kan ancaman paling tertinggi kan 20 tahun. Setahu Bunda kalaupun dikurangin itu sepertiga, tau nggak? Sepertiga dari 20 itu berapa? 4 tahun, 3 tahun. Vonis itu kan bisa naik bisa turun, cuman mayoritas sih turun. Nah turunnya itu biasanya ya nggak jauh, cuma sepertiganya. Sepertiga dari 20 tahun berapa? Tergantung. Gue tanya sama kalian. Koko pernah jadi saksi ditahan 3 malam.
Iya. Saksi apa? Ah, sepertiga dari 20 tahun berapa? Gue tanya sama kalian. Sepertiga. Kok 10 tahun? 10 tahun mah 50 dong setengahnya. Sepertiganya loh. Setengah di atasnya, setengah di atasnya lagi seperempatnya. Berapa itu? Kok kurang lebih 7 tahun? Gimana sih? 4 tahunan ya, Mek. Dikuranginya. 20 dibagi 4 berapa? 5. Berarti kalau sepertiganya itu 15 dong. Gimana sih lu? 15 tahun. Tetap. Iya kan? Itu mah seperempat ya? 17 ya? Oh iya 17 berarti. 17. Kalau 15 seperempat. Seperempat ya. Sepertiga 4 ya. Gitu. Kenapa dikurangin, Bun? Kemanusiaan. Ya itu kan pertimbangan sayang, ya kan? Ya kan? Nah, bisa juga naik. Gitu. Ya. Ternaknya bilang bebas. Ya kalau kata Bunda sih nggak mungkin ya. Kalau kata Bunda sih nggak mungkin untuk bebas mah tidak. Dipotong remisi paling 8 tahun. Ya lu hitung aja, remisi itu kan kalau berkelakuan baik. Di dalam. Tidak pernah bermasalah. Kalau dia bermasalah di dalam bikin ini nggak dapat remisi. Bikin Terus gaduh. nanti kan kalau udah menjalani hukuman berapa gitu ya, itu bisa nggak tahu dia kalau meres gitu bisa ngurus ini kayak bebas bersyarat ya. Bisa Bisa ngurus bebas bersyarat. Yang penting itu dia memenuhi syarat. Iya. Iya. Memenuhi syarat, berkelakuan baik, tidak, ya pokoknya rajin, ibadahnya, puasa segala macam, doanya, puasanya. Iya, masanya TPPU itu bisa ngurus PB nggak bebas bersyarat, ngerti nggak? Jadi dia sebelum waktunya bisa keluar tapi diurus dari RT RW izin gitu kayak gitu-gitu ya. Ngerti nggak? Tapi tadi malam Reja sudah mengakui di depan hakim bukan pemerasan tapi kesepakatan. Wow. Berarti ini kalau kelakuan selama sidang pengen nambah setelah enggak nih. Udah pernah hinaan enggak. Betul. Tapi kata dia disayang Polela jadi dapatnya banyak potongan remisi. Bisa. Ya semoga aja ya kan. Bunda DRG menang tuh Bun, hore. Ya proses persidangan kan masih panjang. Ya kita lihat aja nantilah. Ya. Dia mau tahanan kota. Badannya di rumah, arwahnya jalan-jalan nih. Gak lah, kalau bebas nggak mungkin sayang ya. Kalau bebas nggak mungkin sih, kalau kata Bunda mah nggak mungkin. Masih berapa kali sidang? Ya, saksi-saksi aja belum semua. Saksi-saksi kan belum semua. Habis saksi-saksi, biasanya kan mungkin kalau ada ahli ini mungkin dihadirkan, ya kan? Kalau nggak ada ya nanti udah kelar ya rencana tuntutan. Intinya gini loh guys, intinya dari akhir persidangan adalah kalau udah bacaan rencana tuntutan,
Udah habis itu vonis, udah nggak ada lagi. Ngerti nggak? Kalau misalnya gini nih, minggu depan pembacaan rencana tuntutan. Nah, itu udah kedepannya udah pasti vonis gitu. Ya, jadi ancar-ancar mau vonis itu kalau udah baca rencana tuntutan. Gitu. Indonesia Kenapa? rokoknya mahal banget sih. DRG bisa divonis nggak, Bun? Divonis gimana maksudnya? Kok bisa divonis, orang dia saksi kok divonis? DRG kan saksi, sayang. Hah? Kecuali dia bisa menjadi tersangka, ya iya. Ngerti nggak? Di perjalanan sidang bisa aja kan namanya saksi bisa jadi tersangka. Kan begitu. Nggak ngerti. Ya. Du 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 di di du. Na, na. Kalian jangan melebar kemana-mana lah. Lihat dakwaannya aja apa. Nanti dakwaannya itu terbukti apa tidak. Itu sebetulnya yang bisa membebaskan NM kan itu sebetulnya. Bukan masalah overclaim atau segala macem ya. Sebetulnya gini loh. Sekarang ini ya. Saksi-saksi itu bisa menjelaskan. Atau si NM-nya sendiri bisa membuktikan kalau dia tuh tidak memeras. Kan begitu dong. Ngerti gak sih? Ya. Intinya dakwaan dari JPU itu semuanya itu salah. Baru bisa bebas. Ngerti gak? Ya. Seperti itu. Nah dakwanya kan banyak tuh. Ya kan? Bisa bebas enggak itu semuanya. Gitu aja. Bunda netral dong Bun, karena senang aja. Kalau Bunda bisa damai aja sama NM Bun. Lah damai gimana sih maksudnya? Ini kan kita lagi berkomentar. Ini kan berkomentar yang sedang ramai. Kan ini kan pendapat Bunda. Ya memang kalau NM bisa membuktikan kebenaran, ya kan, yang bisa membatalkan dakwaan JPU, baru dia bisa bebas. Ngerti gak sih? Kalian kan berharap, ya kan, gitu loh. Ya kalian pikirnya sendiri. Menurut kalian bagaimana? Ya, gengs. Bun, abu-abu itu apa? Abu-abu, ini abu-abu bukan nih. Nah, di situ aja kan gini loh guys ya. Hakim itu kan bisa melihat. Hakim itu kan bisa melihat DRG itu seperti apa waktu di persidangan. Ya kan? Gitu loh. Dikatain abu-abu apa segala macem. Abu-abunya dari mana? Dari Hong Kong. Zanza.